Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Asril Channel Malika Mutapiko belajar berilmu beramal semoga teman-teman. Oke, sebelum saya mulai videonya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, dan jangan lupa tekan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys. Tapi kotanya dibayar. Oke, di video kali ini kita lagi kedatangan proyek Mio GT teman-teman. Dan untuk motor ini ownernya minta dibikin kembali standar seperti semula warnanya teman-teman ya. Namun ini merahnya sudah agak belang dan untuk hitamnya udah agak buram. Dan untuk bagian bodi kasarnya atau plastik primer atau bisa dibilang yang umumnya dashboard itu minta dihitamin kembali tapi dop teman-teman ya. Dan ini dia kondisi motornya teman-teman ya. Kalau untuk pandangan mata sih ini masih sebenarnya masih masih oke lah. Cuma ya mungkin owner ingin lebih kinclong lagi, jadi dia minta dibalikin standar lagi warnanya teman-teman. Oke, singkat saja untuk pembongkarannya teman-teman ya. Dan ini dia setelah dilakukan proses pembongkaran bersama kru dari Malika Motor Deco teman-teman ya. Dan ini siap dilakukan proses pengamplasan. Dan ini dia setelah dilakukan proses pengamplasan dan pengupasan untuk bagian stikernya teman-teman ya. Dan untuk stikernya ini agak lumayan keras teman-teman ya. Lemnya tuh masih lengket di bagian kap-kapnya, jadi proses ngamplasnya sampai segitunya teman-teman. Dan ini untuk bagian dashboardnya. Dan mohon maaf untuk proses dasarnya saya tidak tampilkan dikarenakan sebagian dari video ini terhapus teman-teman ya. Jadi ya mohon maaf lah teman-teman. Dan untuk proses epoksi dan untuk bagian plastik primernya ini saya ceritakan saya teman-teman ya prosesnya. Dan untuk proses awalnya itu setelah diamplas menggunakan amplas halus, kemudian ditimpa oleh plastik primer sebelum diepoksi teman-teman ya. Kemudian setelah epak plastik primer baru ditimpa epoksi dan ditunggu kering, kemudian teman-teman menghaluskannya dengan amplas halus teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk proses pengecetan bodi kasarnya teman-teman ya, atau plastik primernya atau dashboardnya. Ini untuk hitamnya saya tidak terlalu kasarkan teman-teman ya, karena saya ini menggunakan hitam biasa teman-teman ya. Teman-teman bisa lebih mendopkannya dengan cat hitam yang langsung dop teman-teman ya, baru ditimpa clear, itu mungkin lebih kasar jadinya, lebih ngedop lah. Namun untuk hitam biasa ini atau black TT itu dopnya halus teman-teman ya, jadi bisa dikatakan nggak terlalu seperti apa ya, waduh susah juga membayangkannya teman-teman. Dan ini bagian safety knalpotnya teman-teman ya. Dan untuk proses pengecetan ini saya lakukan sebanyak 2 lapis teman-teman ya, untuk cat black TT nya ini teman-teman, untuk menghindari belang-belang teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa menyemprotnya dengan rata dalam sekali itu bisa untuk warna hitamnya teman-teman ya. Namun saya lakukan tetap 2 kali teman-teman ya, untuk menghindari belang-belang, dikarenakan kita tidak tahu yang mana bagian yang belum kena teman-teman ya. Beda dengan warna-warna metalik itu kelihatan ya teman-teman, atau warna-warna candy bisa kelihatan. Namun untuk warna hitam tergantung dari mata teman-teman sih. Kalau saya udah
gak terlalu teman-teman ya, bisa dikatakan rabun-rabun sedikit lah. Jadi saya lakukan penyemprotan ini sebanyak 2 lapis teman-teman. Oke, lanjut untuk bodi halusnya teman-teman ya. Untuk bagian bodi halusnya ini ya seperti saya katakan tadi, warnanya kembali standar. Dan nanti sebelum dilakukan pengekliran, nanti ini owner minta dipasangkan stiker teman-teman ya. Kebetulan stikernya sudah owner beli ketika membawa motornya teman-teman. Dan ini untuk bagian kepala teman-teman ya. Dan yang pasti yang perlu teman-teman perhatikan itu bagian pinggir-pinggirnya teman-teman ya, jangan sampai tidak terkena cat. Dan untuk saya pribadi biasanya saya dahulukan tuh bagian-bagian pinggirnya teman-teman ya. Bisa saya lakukan ketika sudah menyemprot atasnya, nanti setelah digantung saya menyemprot bagian pinggir-pinggirnya atau bagian dalam-dalamnya teman-teman, yang kemungkinan bisa terlihat oleh mata kita setelah dipasang teman-teman ya. Jangan sampai pada saat terpasang nanti ada kelihatan belang teman-teman ya. Ini untuk bagian sampingnya teman-teman ya. Dan untuk tameng ini warnanya candy teman-teman ya, red candy. Jadi untuk dasar saya tidak menggunakan silver biasa, namun saya campurkan sedikit emas dan saya campurkan cat aslinya yakni red candy teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman ya. Untuk dasarnya ini campuran dari silver, emas, dan red candy-nya teman-teman ya. Dan ini cara saya untuk menghindari belang-belang dari cat merah marun ini atau red candy teman-teman ya. Oke, untuk proses pengecatan red candy-nya lakukan sebanyak 2-3 lapis secara merata teman-teman ya, untuk menghindari belang-belang dari red candy ini teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya, saya singkat saja. Untuk proses bodinya ini teman-teman, ini sudah kering dan siap saya lakukan untuk pemasangan bagian stikernya teman-teman ya. Dan mohon maaf sekali lagi untuk proses pengekliran saya tidak tampilkan dikarenakan file proses pengekliran untuk bodi Mio GT ini hilang teman-teman ya. Jadi mohon maaf. Dan untuk proses pengekliran saya menggunakan produk dari Dana Gloss untuk bodi halusnya, dan untuk bodi kasarnya itu saya menggunakan produk dari Blinken teman-teman ya. Untuk Dana Glossnya itu saya bikin 41:3 teman-teman ya. Dan untuk clear dopnya itu 51:5 teman-teman dengan thinnernya. Dan ini untuk bagian dashboardnya teman-teman ya. Dan untuk bak mesinnya kembali standar mengkilat. Dan ini sudah kering semua, siap saya untuk lakukan proses pemasangan teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf sekali lagi ya. Jadi untuk proses clear dopnya ini saya lakukan sebanyak 2 lapis secara merata teman-teman. Dan ini untuk bagian bodi halusnya setelah saya lakukan proses pengekliran sebanyak 2 lapis dengan menggunakan clear Dana Gloss yang perbandingan saya bikin 41:3. Dan teman-teman boleh mencobanya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, dan siap saya lakukan eksekusi Ya untuk lumayan lah proses basah-basah jalanan. pemasangan. Dan sebelumnya saya harus mencuci dulu bagian rangka ini teman-teman ya, agar supaya proses pemasangan udah bersih luar dan dalamnya teman-teman ya. Dan untuk bagian knalpotnya ini minta di pilok teman-teman ya, pilok tahan panas yakni hitam, untuk memang khusus untuk knalpot teman-teman ya. Ini yang sudah saya pasang baknya,
tutup saringannya dan spakbor belakangnya. Dan ini setelah saya lakukan proses pemasangan lantai atas, bawah, kantong, safety lumpur dan kepala belakang teman-teman. Oke, dan saya singkat, ini dia hasilnya setelah semua dilakukan proses pemasangan teman-teman. Cikredot. Ini dia hasilnya teman-teman ya. Untuk proyek mengembalikan warna standar dari Yamaha Mio GT ini teman-teman. Ini yang saya katakan tadi teman-teman ya, untuk bagian dashboardnya itu tidak terlalu buram dopnya, dikarenakan saya menggunakan hitamnya itu hitam biasa teman-teman ya, bukan hitam dop. Untuk memburamkannya lagi itu teman-teman bisa menggunakan langsung dari produknya hitam dop teman-teman ya, jadi ditimpa clear dop, jadi dia lebih buram begitu teman-teman. Untuk teman-teman kalau mau bikin dopnya halus ya teman-teman, pakai cat NC aja teman-teman ya, yang mengkilat, yang biasa. Gimana hasilnya teman-teman? Lumayan kan, udah bisa dibilang kembali standar teman-teman ya. Dan untuk bagian pelek ini tidak dilakukan pewarnaan teman-teman ya, dikarenakan warnanya masih lumayan jereng lah. Oke teman-teman, ya saya bisa cerita sampai segitu saja dulu. See you next video, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan like nya teman-teman ya. Dan ingin tanya-tanya silakan cantumkan di kolom komentar. Dan yang pasti yang mau mendukung channel ini agar terus berkembang, silakan teman-teman arahkan jarinya ke tombol subscribe yang pastinya teman-teman ya. Dan aktifkan juga loncengnya teman-teman ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru untuk proyek-proyek motor selanjutnya dari Malika Motor Deco teman-teman ya. Oke, see you next video. Terima kasih yang sudah mau singgah di channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.